Yang kedua pelajaran kita sekarang sumbang. Apa yang sumbang? Lah di kerajaan mangkuknya dicaci sumbang. Awak berjalan, nak kali jalan, kita berdua di gue dia. Nah sumbang pun dicaci kalau di kerajaan, itu sumbang. Sumbang tagak. Sumbang tu balik, oh sumbang tak? Wah yang boleh pak wak. Pi. Masa jangan gaya pi. Sumbang tagak. Nak kedua sumbang duduk. Baju anak leko sumbang duduk mah. Lai pakai isu kotak dia. Laki-laki baselo, parusi basin. Wah, basin gua laki-laki kok. Pelotonnya mengirik apuanya. Minangkabau, orang Minangkabau punya filsafat tersendiri. ABS SPK adat basani sarak basani kaki damula baringin di tengah koto ureknya menyumai-nyumai sarak nama ngato adat nang mamakai. Apa perbedaannya nana? Perbedaannya sarak babu mandi, adat babu sendak. Agama tak bisa dia gua nyuci dari ente. Aqimus shalah wa atuz zakah kutiba alaikumus. Tidak bisa ditawar-tawar. Tapi adat babu sentak dari nambalik bisa kena ringan, dari nanti ente bisa kena bawa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak yang bapak berkata orang Minangkabau berpihak kepada golongan dua. Jangan boleh tinggal di rumah kandang. Nenek mama kemunduran doa. Adat Minangkabau berpihak kepada perempuan. Saya ambil contoh. Kemenakan awak gadi. Aduh kemenakan awak gadi. Lo pengarang-arang di bujang lain di muka mamaknya. Mamanya atau kalah? Mari mamanya. Bahasa saya akan banyak bahasa kuno. Kenapa? Mari berak bagi takongkang balapi balapoh. Ya. Jadi adat Minangkabau itu anaknya adalah berpihak kepada golongan dua yang punya harta pusaka bukan nenek mama tapi golongan dua nenek mamanya mengawasi. Yang ketiga, Minangkabau adalah negeri yang beradat dan berbudaya, tapi di Minangkabau alam tak kambang. Ambil pisau serawi, ambil galah batang di tabur, salodah ambil kanilu. Satitik jadi kalawi, sakapa jadi ikan gunung, alam tak kambang. Orang Minangkabau belajar pada binatang. Mak Raja, apa bahasa adatnya? Sajiyo bak ayam. Kamu Raja? Ada di pelajari ayam. Cio-nyo, sajiyo bayam, sadang kiang bak basi. Bapak kok kaya beraja anak-anak yang bahasa banggakan
ayam tidak pernah mengambil hak orang lain. Apa maksudnya? Magakeh mogok akan dan takakeh pinyot adalah. Bayang-bayang ataupun anak pandai air susu lama mani rasa santan kami yang itu. Orang Minangkabau adalah orang yang mahir berpantun-pantun. Yo pantun anak di dendangan. Lalu sayang. Kok kadang si cirek nangko raso karampak liang-liang. Kok kadang si cirek nangko raso rayu serupo jemelang. Orang Minangkabau pasti berpantun. Ada pantun agama. Layang-layang kapang malayang suki-suki pada rambani. Itu eloknya orang supaya hati dan hukum barang. Ada pantun harapan. Piaman sadanga langang bertabui menggomerami. Tiadi lain sadanga sanang bola tompang badan kami. Ada pantun penyesalan. Payo kumpul kotoran sampai sesipan jalan Kalimbana. Ya lo lusuh ikan tak dapat badan lah dingin dek barana. Ada pantun muda-mudi. Pantun muda-mudi. Pecah cawan ditipu nyambuang takadui urang dalam mandi. Apabila terlayang dia adik kaluang matonan haram lalok lain. Di orang Minangkabau adalah orang yang tahu yang joget. Ini tak boleh. Yang joget dia. Dia joget biasa. Dulu menantu ko dari rumah saya kerja agi cek mentu ayam ko ndak nak pemain ke bawah. Ayam ko putar-putar ke rumah ndak nak pemain di bawah. Jadi orang Minangkabau berkata dengan kata iya yang lebih di Minangkabau anak-anak raso jo pare raso di bawah kaki pareso di bawah ke bawah sampai tak kaya sampai anak-anak ini tidak merasakan pahit getirnya. Dulu bertana jo kayu kini jo beji sebentar lagi nampak dulu kami ada ukuran ini sangat ada lalu buku kami Minangkabau lebih mengutamakan rasojo tarata limo keluar lama piawak tarata limo keluar ambil na untuk awak agih kan untuk awak ada jangan Aufali punya anak sampai punya adik sampai kuliah. Adik Aufali ada perempuan sampai kuliah di Unan, umpama. Tapi calon jo anggota DPRD. Adiknya undangnya dari buat, pelamina dari pasang, tenda dari pasang, organ dari pasang. Barali hari Minggu, hari Sabtu mati orang di sebelah rumah. Saya nak taruh organ. Ini langsung. Awak kabar ada di Minggu organ lah pasang. Kemudian penyanyi lagi baik meninggal orang di Sabtu. Anak gadis di sebelah rumah. Lain taruhnya organ. Kenapa? Raso jo. Raso di bawah kate, pareso di bawah bawah. Lama Jawa ketujuh dia. Ada
yang bapak banggakan di Minangkabau alam takabang jadi guru. Udah Minangkabau belanja binatang. Malah binatang jadi contoh dalam Minangkabau. Oh pada aku semua diudah. Udah makan makan luang deh. Minangkabau banyak bahasa kiasan-kiasan. Apalagi nanti sumbang 2 balik. Orang Minangkabau anak-anak yang pertama belajar kepada binatang, yang kedua belajar kepada air. Boleh air bukan dek paralon tapi dek pamuda. Aduh air nanti dek dari yang aduh air nanti bosek dari bawah. Kalau ingin jadi pemimpin, belajar ke air pasti mencari naran. Sama diambil semua anak-anak. Semakin digali semua itu, semakin bertamu jua ia dan jadi. Semakin lama kita belajar, semakin sukses dalam mencari ilmu. Tapi sebenarnya anak ini sih. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang-orang yang berilmu bikin sengene tapi jiwanya tentram. Kalau saya membuat filsafat, lebih baik anak ditinggalkan dengan ilmu daripada harta. Kalau anak ditinggalkan dengan harta, dia nanti menjadi binatang yang serakah. Tinggalkan dengan ilmu. Ya. Boleh anak-anak bersih. Ini yang sering nantunya, tanya sekolah lagi mas sekolah. Buat sampai SD-nya, bayang tidak gini. Berarti kita harus belajar. Dunia tidak akan bisa dikuasai oleh semua orang kecuali orang yang berilmu dan orang yang mau bekerja. Kita bisa menguasai dunia. Dia suka jadi tukang ojek. Oh, mandi-mandian kok. Baikkan bahwa sesuku di Minangkabau dalam satu nagari adalah Badunsa. Apa yang dikatakan Badunsana? Sahino samaru, sabare saringan, saadai dan saramu. Contoh, di satu negeri ada suku Melayu. Seluruh orang suku Melayu itu dipimpin oleh nenek mamanya. Anak negeri yang bersuku dengan suku Melayu Banamo Badunsana. Kalau terjadi pernikahan di negeri itu, maka dia dibuang menurut penyadat. Kecuali Melayu di kampung lain, nenek Badunsana. Betul. Ambo orang Sanyago. Ada di Padang orang Sanyago nak kawin jombo upamo. Tapi nyonak bala nambodo, nyonak bersana ambodo, nyonak sapi bala nambodo, nyonak cancang rada ambodo, nyoindak keluarga ambodo, ndak tahu salah ambodo. Boleh tak? Boleh. Kecuali nan bakari babai, nan basapi babalahan, nan bacancang rada, nan bakare budong. Tapi dalam satu negeri kita tidak boleh kawin sesuku. Karena itu adalah hina menurut sepanjang adat. Keluarga nanti akan dibuang menurut sepanjang adat. Buang adat lebih parah daripada buang pengadilan. Kabuki tidak dibawa lagi. Kalulah tidak dibawa menurut. Aduh, alek hendak dicari, aduh kematian hendak dijaga. Siapa nama pemalu ini? Jadi ke depan. Alek.
tidak sejana muda, apalagi sejana penuh tidak sejana, cuma rajin membaca. Rajin membaca. Aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ragu. Aku tulis, bacalah ke rumah hamba. Nanti akan saya tengokkan tulisan-tulisan dengan buku tebal. Saya tidak sejana, cuma rajin membaca dan menulis. Orang-orang yang rajin membaca, dia akan berhasil. Nang kulit kuning, nan merah sabun, nan baik putih, nan indah basuh. Ada ubi, ada talas, ada budi, utang amen mendapat dibayi, utang budi bawa hati. Pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau si Amso duo, aju badan di kaduan tanah, budi dan baik takana. Orang-orang yang berbudi itu anak-anak tetap diingat oleh orang lain, dan orang-orang yang berbudi dihargai oleh orang lain. Oi, ada orang kampung aku, matanya udah sananya, yo menentu kau, yo kemarin menentu anak senu, jangan anak senu lagi, artinya pacangkak. Anaknya resi di jalan ugal-ugalan. Anak anda utarati itu terlibat narkoba. Orang lebih memilih mencari menantu di Solo orang yang berbudi ketimbang daripada orang yang punya harta tapi tidak batara. Orang-orang yang berbudi itu nilainya tinggi di mata masyarakat. Aku kebetulan pimpin anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hari Senayan Patang, Jumat Patang, Larake, Jepang Wali, Jepang Wakil, Jepang Peri selaku Kapolres Cekta, kemudian Pak Danding. Kalau ada uga-uga di Kota Solo 6 bulan di para menggala belum bisa diselesaikan. Perlu saya sampaikan, anak-anak yang uga-ugalan sehingga bondanya orang sok tapang atau rumah orang minat kurang sakit galaman mau bek ya, ditahan selama 6 bulan, dibiarkan hujan dan panas, tidak akan diselesaikan. Saya selaku ketua Islam sangat mendukung itu. Kenapa anak-anak kita ingin generasi muda itu adalah generasi yang berakhlak, berbudaya dan berbudi pekerti. Tidak menjadi negara begini. Banyak orang menjadi sengenek orang yang pandai, banyak orang yang bana sengenek orang yang jujur, banyak orang yang jujur, sedikit orang yang ikhlas, banyak orang ikhlas, sedikit orang yang mana. Yang penting sekarang adalah orang yang berbudi. Picadi tidak berbudi, tidak pembunuh. Orang ugal-ugalan di dalam itu doa orang biar nak mati kita capek. Kita tidak ingin SMK 1 menjadi upasan masyarakat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga nama sekolah, dan jaga nama guru. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang saya sampaikan tadi, saya minta dari laki-laki ada bertanya 2 orang, dari perempuan 2 orang. Siapa yang berani bertanya kepada laki-laki? 2 orang. Siapa yang berani? 1 orang pun boleh. Atau perempuan 1 orang. 1 orang. Nanti saya bayar. Saya berani. Ada yang berani? Ada yang berani? Tunjuk kanan. 1 orang. Ada yang berani?
Siswanya ada yang berani bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya bayar. Orang yang berani adalah awal daripada mencapai pintu sukses. Karena saya menjadi ketua panti asuhan tunas bangsa. Yang penting kita berbuat untuk orang bangsa.